Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Yehezkiel 48 ayat 1 sampai ke 29. Nah, Yehezkiel 48 ini tentang pembagian wilayah untuk masing-masing suku bangsa Israel. Yuk mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan tuntun kami, dan berikan pencerahan bagi setiap kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, mari kita baca ayat 1, 2, dan yang terakhir ayat 29. Inilah nama suku-suku itu, yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk Hamat, Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Perbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asher. Ayat 29. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, mungkin ketika saudara membaca pasal ini, mungkin saudara hanya terlihat ini hanya daftar nama dan pembagian wilayah saja. Namun di balik itu terdapat pesan yang sangat dalam kalau saudara baca, bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Allah tidak pernah gagal dalam rencananya, saudara. Dan dalam keadilannya, Tuhan menetapkan wilayah dari setiap suku-suku. Ada dua hal yang saya ambil yang dapat kita pelajari dari Yehezkiel 48 ini. Yang pertama, saudara, hari ini jangan merasa bahwa Tuhan itu terlambat menjawab doamu. Jangan banyak komplain. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Kenapa Tuhan tidak datang tepat waktu yang saya butuhkan? Yehezkiel 48 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakanmu, saudara. Hari ini kalau doamu belum dijawab Tuhan, percayalah bahwa itu merupakan sebuah proses menuju janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Yang kedua, apa itu? Kita lihat bahwa setiap suku menerima bagian yang telah ditentukan Tuhan. Itu berarti juga setiap hidup kita memiliki panggilan, memiliki berkat dan tujuan yang berbeda-beda yang sudah dipersiapkan tentunya oleh Tuhan. Maka tugas kita hari ini apa? Tugas kita bukan membandingkan bagian kita dengan orang lain. Kenapa ya dia lebih kaya dari saya? Kenapa ya dia punya mobil ini? Kenapa ya dia bisa beli barang ini, saya nggak bisa? Kenapa ya suami saya gini? Kenapa dia lebih baik? Kenapa istri dia lebih baik? Kenapa istri saya begini? Hey, stop! Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, saudara. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa semuanya sudah punya porsinya masing-masing. Jadi hari ini nggak boleh ada iri hati atau membandingkan diri dengan orang lain, saudara. Hari ini saudara, kita lihat ya, orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain, hidupnya itu akan stuck di situ aja. Hidupnya tuh nggak akan maju-maju. Kenapa bisa begitu? Karena dia sibuk ngurusin berkatnya orang lain. Sibuk ngitungin berkatnya orang lain, saudara. Dia capek ngurusin orang lain. Jadi dia lupa fokus kepada dirinya sendiri untuk membangun relasinya dengan Tuhan. Makanya hari ini saya bilang, jangan suka bandingin dengan orang lain. Jangan suka iri. Karena apa? Hidup kita gak akan maju-maju. Akan di situ akan stuck terus, saudara. Hari ini saudara mau maju, mau bertumbuh dalam Tuhan, mau diberkati Tuhan, fokus sama Tuhan. Bukan fokus sama orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan berkat sesuai dengan porsinya masing-masing. Ingat saudara, Tuhan dalam keadilannya, dalam keadilan Tuhan sudah menetapkan berkat-berkatnya atas hidup kita. Yang paling penting apa sekarang, saudara? Yang paling penting adalah kita ini tetap setia berjalan mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Ingat saudara, apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Doamu belum dijawab, itu merupakan sebuah proses. Tapi percayalah dengan iman kepada Kristus bahwa Dia yang setia dan adil akan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sehingga hidup kita terus di dalam track yang benar di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal.
rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak membandingkan diri satu dengan yang lain, tapi kami mau fokus belajar sama Tuhan, karena Tuhan pemilik sumber berkat itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. God bless you.